Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu kelas 10. Nah, kita memasuki bab baru atau materi baru. Nah, ini adalah materi terakhir di kelas 10. Nah, yaitu mengelola surat dan dokumen. Oke. A. Pengertian fungsi, jenis, dan bentuk surat. Surat atau dokumen adalah komponen penting bagi individu atau lembaga maupun kantor. Dokumen-dokumen kantor harus ditata sedemikian rupa sehingga tetap terawat dan tidak rusak dan mudah ditemukan jika dibutuhkan. Nah, sebelumnya kita kan sudah mempelajari materi mengenai peralatan alat kantor dan tata ruang kantor, ya kan? Nah, dikatakan di sini, Ibu blok, dokumen-dokumen kantor harus ditata sedemikian rupa sehingga tetap terawat dan tidak rusak dan mudah ditemukan jika dibutuhkan. Maka dokumen-dokumen yang sudah ada itu diletakkan di dalam ordner atau map, ya kan? Lalu dimasukkan ke dalam lemari, disusun di situ. Nah, lemari dan ordner itu masuk dalam peralatan alat kantor. Dan lemari juga tidak mungkin diletakkan di depan pintu atau diletakkan di tengah-tengah ruangan misalnya. Maka perlu adanya penyusunan atau penataan di mana bagusnya lemari itu diletakkan. Misalnya diletakkan di sudut ruangan atau menempel di dinding, ya kan? Maka perlu adanya tata ruang kantor agar ruangan menjadi rapi dan tersusun, membuat kerja menjadi nyaman dan semangat kerja juga jadi meningkat. Oke. Selanjutnya, 1. Pengertian surat. Definisi surat adalah susunan hasil tulisan yang berisi pernyataan dari penulis atau penyusunan yang bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada pihak yang dikehendaki. Surat merupakan media komunikasi tertulis yang sering digunakan dalam suatu organisasi perusahaan. Zaman dulu surat itu digunakan untuk memberikan kabar baik kepada teman, keluarga, saudara, dan sebagainya, ya kan? Nah, hampir semua menggunakan surat pada zaman dulu karena memang belum ada alternatif lain. Nah, tetapi berbeda dengan sekarang yang serba canggih. Jadi, kita tidak perlu kebanyakan menulis surat, misalnya memberi kabar kepada keluarga atau saudara. Karena sekarang sudah ada alat khusus, yaitu handphone atau smartphone yang bisa digunakan untuk memberi kabar dan informasi kepada orang lain. Jadi, surat kalau surat untuk pada kayak zaman dulu itu untuk keluarga, untuk teman, untuk saudara itu udah jarang digunakan, ya. Mungkin sekarang surat lebih banyak kepada urusan pekerjaan. Nah, selanjutnya fungsi surat. Fungsi surat di sini ada 5. Yang pertama, fungsi surat berfungsi sebagai alat komunikasi. Nah, dengan surat orang dapat saling berkomunikasi atau menyampaikan suatu informasi, saling tukar informasi contohnya kan, dan saling menyampaikan pesan. Dengan surat juga orang bisa saling memberi kabar meskipun jaraknya berjauhan. Nah, yang kedua, surat berfungsi sebagai wakil atau duta. Itu wakil, ya, wakil atau duta. Nah, jadi surat itu bisa mewakili pesan yang ingin disampaikan tanpa harus berjumpa langsung dengan orang yang dituju, ya kan? Kalau ada pesan atau ingin disampaikan, tidak perlu langsung didatangi orangnya. Dilihat dari pesannya. Kalau pesannya sangat penting banget, mungkin berjumpa langsung. Tetapi kalau tidak terlalu penting atau masih bisa diwakilkan oleh surat, maka orang menyampaikan surat, maka dikatakan sebagai wakil atau duta. Nah, yang ketiga, surat berfungsi sebagai bahan bukti. Nah, misalnya contohnya kita bikin dalam dunia bisnis. Surat itu digunakan sebagai bahan bukti, tanda terima contohnya, kwitansi. Itu kan surat, kan? Surat jualan
pengirim barang, faktur, terus surat perjanjian, dan banyak lagi contoh lainnya. Semua bukti atau surat itu sebagai bukti sah, hitam di atas putih, ya kan? Nah, selanjutnya yang keempat adalah surat berfungsi sebagai alat pengingat. Jadi surat-surat yang dianggap penting sangat perlu untuk disimpan di dalam lemari contohnya. Jadi nanti misalnya kita memerlukan surat tersebut, misalnya kita sedikit lupa nih dengan isi suratnya, maka kita bisa mengambilnya lagi dan mengingat-ingat isi surat itu lagi. Jadi kalau nggak ada surat mungkin kita akan lupa. Jadi dengan nengok surat kita akan lebih memudahkan pekerjaan kita. Nah, yang terakhir itu adalah surat berfungsi sebagai media atau sarana untuk memudahkan dan memperpendek jarak, hemat tenaga dan waktu. Contohnya ada pesan yang ingin disampaikan dari kantor A ke kantor B. Ya, contohnya ya. Namun sesuatu yang dibicarakan itu tidak harus bertatap muka. Maka mungkin cukup diwakili oleh sebuah surat aja. Maka itu akan menjadi penghematan waktu, tenaga, dan tentunya biaya. Nah, selanjutnya 3 jenis-jenis surat. A. Menurut fungsinya. Yang satu, surat pribadi. Adalah surat yang ditulis seseorang, isinya menyangkut kepentingan pribadi. Nah, surat pribadi itu adalah sebuah tulisan atau surat yang dibuat oleh orang kepada orang tertentu kepada seseorang. Dengan adanya surat pribadi ini tujuannya untuk memberikan informasi atau kabar kepada orang lain yang dituju. Ya. Surat pribadi ini jumlah penulisannya tidak terbatas, terus halamannya juga sesuka hati, tidak diatur berapa harus halamannya. Tapi surat pribadi juga harus tercantum ada tanggal, alamat yang dituju, kata sapaan, ada pembuka, ada isi, dan ada terakhir atau penutup. Dan bagian akhir ada nama dan juga tanda tangan. Kayak surat pada umumnya aja ya. Cuma mungkin isinya yang lebih berbeda dengan surat resmi. Nah, meskipun surat pribadi tidak baku seperti surat resmi pada umumnya, tetapi surat pribadi ini harus memakai bahasa yang sopan dan mudah dipahami oleh pembaca. Nah, macam-macam surat pribadi. Ini macam-macam surat pribadi. Surat pribadi yang sifatnya kekeluargaan, surat perkenalan, surat untuk orang tua, kakak, saudara, teman, dan sebagainya. Itu surat pribadi yang sifatnya kekeluargaan. Surat pribadi yang bersifat setengah resmi. Surat lamaran contohnya, surat lamaran pekerjaan, surat izin tidak masuk kerja, surat izin tidak masuk sekolah, dan sebagainya. Nah, selanjutnya yang B, ciri-ciri surat pribadi. Pertama, gaya bahasa sangat personal, bebas, tidak resmi, serta boleh menggunakan bahasa sehari-hari. Ya, jadi tidak terlalu baku kata-katanya ya. Karena ini kan suratnya untuk teman atau untuk keluarga atau untuk saudara. Jadi tidak terlalu harus kata-kata baku yang dia cantumkan di dalam surat pribadi. Nah, yang kedua, tidak ada sistematika penyusunan surat yang baku. Yang ketiga, pesan, amanat, dan isi surat sangat beragam, tergantung mood atau keperluan si pembuat. Yang terakhir itu tidak memerlukan kop surat dan aturan penulisan surat resmi lainnya. Nah, ini contohnya surat pribadi. Nih, di sini ada tempat dan tanggalnya. Terus kata sapaan, ada tertujunya untuk sahabatku, dan ada nama dan ada alamatnya di Kota Raja. Terus ada salam pembuka atau salam sapaan nih, salam persahabatan gitu ya. Terus masuk isi, ada penutup, sampai jumpa dan liburan akan datang. Terus ada tantangan dan ada nama. Seperti ini. Jadi kata-katanya tidak terlalu baku kan? Hai, apa kabar? Bagaimana keadaanmu? Sehat dan bahagia bukan? Kata-kata tidak baku dan tidak ada kop surat.
sangat personal, bebas, dan tidak resmi. Tidak ada sistematika penyusunan. Terus beragam isi suratnya, tidak memerlukan kop surat. Ini, seperti ini contoh surat pribadi. Oke, kita lanjut ke surat niaga. Adalah surat yang dibuat oleh badan-badan usaha atau perusahaan yang isinya kepentingan niaga. Surat niaga ini juga disebut sebagai surat bisnis atau surat dagang ya, berniaga. Sering dengar kata niaga, itu sama dengan berdagang. Nah, macam-macam surat niaga. Yang pertama, surat permintaan penawaran. Misalnya surat yang dikirim itu dari sebuah organisasi atau calon pembeli yang isinya itu daftar barang beserta harganya. Ini biasanya untuk perusahaan-perusahaan besar ya kan. Nah, yang kedua ada penawaran. Penawaran itu surat yang dikirim ke penjual. Misalnya kita penjual nih, baru kita kirim kepada pembeli atau calon pembeli untuk menawarkan barang dagangannya. Jadi gimana supaya calon pembeli menjadi tertarik untuk membeli barang dagangan itu. Terus surat pesanan. Nah, setelah dikirim penjual apa-apa barangnya, maka ada surat pesanan. Kalau penawarannya sudah dibuat, ya kan, misalnya apa-apa aja yang dibeli. Misalnya ini kita contohkan seperti membeli peralatan alat komputer, misalnya komputer dan alat-alatnya. Maka dibuat itu ada komputer, ada hard disk, terus ada mouse, ada segala macam yang berhubungan dengan komputer misalnya kan. Nah, selanjutnya yang surat pesanan. Kalau penawarannya sudah dibuat dan si pembeli berminat atau memesan barang itu kepada penjual, maka si pembeli akan mengeluarkan pesanannya, apa-apa aja list yang dibeli nantinya. Terus yang keempat, pengiriman barang. Surat pesanan. Jadi di pesanan ini juga akan dibicarakan nih bagaimana proses pengiriman barangnya nanti, apakah melalui JNE atau dijemput atau diantar atau COD, nggak tahu bagaimana, itu tergantung kesepakatannya dan juga sistem pembayarannya juga. Itu di pesanan. Terus yang keempat, surat pengiriman barang. Nah, jika sudah setuju dengan barang yang dipesan, apa aja barangnya, ini barangnya sudah masuk dalam list, pembayaran juga sudah disetujui, maka penjual itu akan mengirim surat pemberitahuan pengiriman barang agar pembeli tahu kalau barangnya juga sedang dalam proses atau sedang dalam perjalanan, seperti itu. Jadi tahu kapan nanti barangnya akan datang. Yang selanjutnya, surat pengakuan penerimaan pembayaran. Nah, di sini surat yang dikirim pembeli kepada penjual yang isinya pemberitahuan kalau barang itu sudah datang dan pembayaran segera diselesaikan sesuai dengan kesepakatan. Ini yang buat adalah si pembeli. Jadi pembayarannya bisa nyicil mungkin ya, atau dibayar separuh dulu, atau dibayar muka, atau bisa juga dibayar lunas. Itu tergantung kesepakatannya. Nah, selanjutnya itu surat pengaduan. Surat pengaduan itu dibuat jika barang tidak sesuai dengan pesanan ya kan, atau namanya atau disebut dengan komplain. Nah, surat keberatan ini dibuat untuk menyampaikan bentuk keberatan seseorang atau lembaga atau instansi kepada sebuah keputusan yang dianggap tidak setuju. Jadi tidak sesuai. Ini berbeda dengan niaga tadi ya. Jadi bisa juga berbentuk komplain ya maksudnya. Nah, nomor selanjutnya itu surat permintaan penangguhan pembayaran. Seperti yang Ibu katakan tadi, pembayarannya bisa nyicil atau bayar muka atau bayar separuh dulu atau bisa lunas. Nah, misalnya pembayarannya setengah dulu, maka ada surat perjanjian di situ dikatakan kapan terakhir pembayarannya, batas waktunya. Maka di sini ada surat penangguhan pembayaran.
Surat yang dibuat oleh seorang pembeli kepada penjual meminta untuk pembayaran itu ditunda dengan waktu batas yang disepakati. Minta penambahan waktu karena belum bisa dibayar misalnya kan. Selanjutnya ada surat tagihan. Nah, surat tagihan itu dibuat si pembeli yang belum lunasi hutang, sedangkan jangka waktunya yang dibuat di penangguhan pembayarannya itu sudah jatuh tempo. Nah, di sini kan dia meminta surat penangguhan pembayaran, meminta waktu atau meminta waktu untuk menyelesaikan pembayarannya. Misalnya tanggal 20 Mei 2019 di surat perjanjiannya. Nah, sudah lewat dari 20 Mei 2019 tetapi belum juga dibayar, maka dibuat surat tagihannya. Karena itu jangka waktu yang dibuat tadi sudah jatuh tempo. Nah, yang terakhir itu adalah surat edaran. Surat yang berisikan pemberitahuan dibuat untuk pihak tertentu dalam sebuah instansi pemerintah atau organisasi. Apa contohnya? Nah, contoh yang sering kita lihat itu seperti saat ini lagi viral virus corona. Nah, tanggal 16 Maret 2020 kita dapat surat edaran dari gubernur bahwa sekolah diliburkan, ya kan, dikarenakan virus COVID-19 ini. Maka itu ada surat edarannya, maka itu harus atau wajib diikuti karena itu adalah perintah dari atasan. Jadi surat edaran itu berisikan pemberitahuan bahwa diliburkan karena adanya virus corona ini. Surat edaran. Ini contohnya surat niaga. Jadi dia dikatakan surat niaga ada tanggal, terus ada nomor, ada alamat, apa perihalnya, penawaran mesin kantor, seperti ini. Ada kata-kata pembuka. Terus di sini disebutkan ini list-list barang yang dijual. Ada mesin fotokopi 8 juta, mesin fotokopi merek berbagai macam ya, ada merek ini, ada merek Caron, harganya juga bervariasi. Jadi terus ada penutup, ada tanda tangan atau nama. Ini contoh surat niaga, biasanya ini untuk di perkantoran atau perusahaan-perusahaan besar. Nah, selanjutnya itu adalah surat dinas. Surat yang dibuat oleh instansi pemerintah yang isinya menyangkut soal kedinasan. Jadi surat dinas dibuat instansi itu maupun instansi swasta maupun instansi negeri seperti sekolah, pemerintah dan sebagainya. Nah, surat dinas itu pada umumnya berisi semacam perintah atau bisa juga undangan kepada instansi, juga kepada individu. Nah, macam-macam surat dinas. Terus ada surat dinas swasta. Contoh surat penugasan, surat penelitian, surat pemberhentian. Surat dinas pemerintah, contoh surat perintah tugas, surat perjalanan dinas, dan surat teguran. Ini contohnya, ini ketentuan penyusunan surat dinas. Surat dinas dibuat secara singkat, jelas, dan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang kedua, kata-kata asing tidak perlu digunakan seandainya sudah ada padanan dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, gunakan kata-kata nyata dan positif. Yang keempat, hindari pengulangan kata atau kalimat yang sama. Jadi tidak ada pemborosan kata-kata. Yang kelima, alamat surat ditujukan kepada pejabat yang dituju, bukan kepada instansinya. Jadi langsung kepada Bapak pimpinan. Bila pejabat pada instansi tersebut tidak diketahui, gunakan istilah pimpinan. Terus, dalam isi surat, sebutan untuk pejabat yang dituju yaitu saudara atau bapak. Bisa disingkat menjadi SDR atau BP. Ya kan? Asal diikuti dengan nama pejabat tersebut. Contohnya seperti BP atau SDR titik, sebutkan nama bapaknya. Siapa nama bapaknya? Misalnya Gunawan.
Contohnya seperti itu, katanya asal diikutin dengan nama pejabatnya. Nah, selanjutnya itu pengganti untuk pengirim surat menggunakan kata kami. Terus surat tak perlu ditutup dengan kalimat yang berlebihan, jadi simpel aja. Dan surat diakhiri cukup dengan menyebutkan jabatan penandatanganan surat dan namanya. Ini contoh surat dinas. Kata-katanya lebih baku kan, lebih rapi daripada surat pribadi tadi. Ada kop, terus ada alamat dan tanggal, ada perihal undangan operator emis, tertuju kepada siapa, terus ada isi, ada penutupnya sesimpel aja. Demikian atas perhatian dan kerjasama yang sampaikan, terima kasih. Ada tanda tangan, ada nama dan tanda tangan, dan ada jabatan juga. Itu contoh surat dinas. Ini juga ada surat dinas sekolah, undangan kepada orang tua atau wali murid, itu termasuk surat dinas juga ya. Nah, selanjutnya itu B, menurut prosedur pengirimannya. 1. Surat masuk, yaitu surat yang diterima dari instansi lain. Surat masuk kan, kita menerima. Terus surat keluar, yaitu surat yang dikirim kepada instansi lain. Berarti kita yang mengeluarkan atau mengirim surat itu. Selanjutnya C, menurut urgensi pengirimannya. 1. Surat sangat segera atau kilat, yaitu surat yang dikirim atau diselesaikan atau disampaikan pada hari yang sama dengan batas waktu 24 jam. Namun juga kilat kan, jadi mungkin surat itu sangat-sangat penting dan harus sampai dalam waktu 24 jam. Nah, yang kedua itu surat segera, yaitu surat yang dikirim atau diselesaikan atau disampaikan paling lambat dalam waktu 2 kali 24 jam. Jadi tidak sekilat dari surat yang pertama. Terus pengiriman surat biasa, yaitu surat yang pengirimannya menurut urutan-urutan yang diterima. Oleh bagian pengiriman sesuai dengan jadwal perjalanan atau perjalanan kurir dengan batas waktu 5 hari. Nah, jadi kalau surat sangat kilat itu dikirim dalam waktu 24 jam. Kalau surat segera itu 2 kali 24 jam batas waktunya. Kalau surat biasa itu batas waktunya adalah 5 hari. Menurut jumlah pengirimannya. 1. Surat biasa, yaitu bila penerimanya hanya 1 atau seorang pejabat atau organisasi. Berisikan pemberitahuan, pernyataan, permintaan jawaban, permohonan, dan sebagainya. Surat biasa ini bersifat resmi seperti surat dinas ya. Seperti surat dinas. Dan yang kedua itu ada surat edaran. Yang Ibu sampaikan tadi, surat edaran kan, itu untuk menyampaikan informasi atau pengumuman kepada orang banyak yang sifatnya tidak rahasia. Contohnya tadi Ibu bilang libur, pemberitahuan oleh gubernur bahwa siswa sekolah diliburkan dikarenakan virus corona ini. Itu surat edaran. Terus ada juga dulu itu mengenai kabut asap. Juga ada surat edarannya menyatakan sekolah diliburkan atau belajar di rumah. Itu masuk dalam surat edaran. Nah, yang ketiga surat pengumuman, yaitu surat yang ditujukan kepada sekelompok masyarakat. Jadi surat pengumuman itu mengacu pada masyarakat luas. Dikatakan kan untuk masyarakat. Jadi bisa bersifat resmi dan juga bisa tidak. Apa contohnya? Nah, contohnya itu seperti pengumuman adanya perlombaan 17 Agustus. Ya kan, di RT atau RW. Terus ada perlombaan masak untuk ibu-ibu. Terus ada pengumuman turnamen dan lain-lain sebagainya. Itu tertujukan untuk sekelompok masyarakat nih. Selanjutnya, menurut tujuannya ada 9 macam. 1. Surat pemberitahuan, yaitu surat yang berisi suatu informasi yang perlu diketahui oleh orang banyak.
Yang kedua, surat perintah, yaitu surat yang berisi pernyataan kehendak seseorang, misalnya dari seorang atasan kepada pihak lain, misalnya kepada bawahannya untuk melaksanakan sesuatu tugas tertentu. Yang ketiga, surat peringatan, yaitu surat yang berisi teguran dari seseorang, contohnya dari atasan atau dari bos kepada bawahannya, jika ada suatu masalah. Yang kelima, surat panggilan, yaitu surat dari atasan kepada bawahannya yang bersangkutan untuk segera menemui atasannya, itu namanya surat panggilan. Yang keenam, surat keputusan, yaitu surat yang membuat sesuatu kebijaksanaan. Surat semacam ini biasanya dikeluarkan oleh pimpinan. Itu bisa dikatakan SK. SK sering dengar kan SK? Jadi yang membuat SK itu adalah pimpinan. Misalnya SK seperti apa, Bu? Misalnya Ibu bekerja di SMK Akbar. Dari tanggal berapa Ibu bekerja? Misalnya dari tanggal 1 Juni 2019. Contohnya ya. Jadi dikatakan SK itu surat keputusan yang mengeluarkannya itu adalah pimpinan, berarti adalah Pak Indra. Menyatakan kalau Ibu itu mulai bekerja di SMK Akbar itu tanggal 1 Juni 2019. Jadi Ibu memiliki status dengan adanya surat keputusan atau SK. Dan banyak lain ya, setiap pekerjaan itu ada SK-nya. Mau kerja di mana aja, honorer, terus kerja di swasta juga ada SK atau surat keputusan yang dibuat oleh pimpinannya. Terus yang ketujuh, surat perjanjian, yaitu surat yang berisi kesepakatan antara pihak yang satu dengan pihak lainnya untuk melaksanakan sesuatu. Surat izin, yaitu surat keterangan yang diberikan kepada seseorang untuk memperoleh suatu hak atau fasilitas atau dispensasi yang bukan menjadi milik atau kewenangannya untuk suatu periode tertentu. Terakhir, surat laporan, yaitu surat yang berisi informasi yang disampaikan oleh bawahan kepada atasannya. Nah, demikian materi yang Ibu dapat sampaikan mengenai mengelola surat dan dokumen. Nah, jika ada anak-anak Ibu yang kurang paham, bisa japri Ibu, WA Ibu mana yang tidak paham, dan Ibu pasti akan menjawabnya dengan senang hati. Oke Nak. Nah, satu informasi yang Ibu sampaikan, tanggal 4 Mei kita itu ujian UAS ya kan anak Ibu. Nah, kisi-kisi dari UAS itu ialah untuk administrasi umum itu semua masuk dalam PowerPoint. Kita ada banyak PowerPoint ya dari semester 2. Yang pertama ada peralatan alat kantor, terus tata ruang kantor, komunikasi di tempat kerja, ya kan? Selanjutnya yang terakhir itu ada mengelola surat dan dokumen. Nah, semua PowerPoint itu anak Ibu download, karena semua ujian yang Ibu keluarkan itu isiannya ada di PowerPoint yang Ibu berikan. Oke? Jadi Ibu tidak menerima hasil jawaban anak Ibu itu dari internet. Oke, jadi Ibu akan lihat apakah jawabannya dari internet atau dari PowerPoint. Kalau dari internet tidak Ibu terima jawabannya. Tapi kalau dari PowerPoint itulah yang Ibu terima karena itu yang Ibu berikan. Oke? Jadi semua isiannya ada pada PowerPoint, tidak ada yang meleset. Dan ingat, Ibu tidak menerima jawaban dari internet. Oke Nak, sekian dari Ibu. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.